Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bekas gitu, Bang. Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh. Nggak boleh kayak begitu. Udah bekas-bekasnya saya sobek di kertas bekas. Bukan buat. Nggak boleh begitu, ini bukti buat saya ini. Nggak boleh kayak begitulah, mau jebak-jebak saya. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bekas gitu, Bang. Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh. Nggak boleh kayak begitu. Udah bekas-bekasnya saya sobek di kertas bekas. Bukan buat. Nggak boleh begitu, ini bukti buat saya ini. Nggak boleh kayak begitulah, mau jebak-jebak saya. Melakukan langkah-langkah tentang kejadian yang ada di Polsek Cilandak. Ya, langkah-langkah kita, yang pertama kita menurunkan dari tim Propam Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, yang kedua juga kita dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Mereka sudah dilakukan pemanggilan dan sudah dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Siap. Oke, sorry. Untuk kondisi kesehatan saudara saat ini bagaimana, terdakwa? Terima kasih yang mulia untuk kondisi kesehatan saya siap menghadapi sidang hari ini. Namun atas rekomendasi dokter saya masih harus melakukan tindakan medis selama 5 hari selain di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Maksudnya akan melakukan atau sudah melakukan ini? Akan. Oh, akan melakukan. Jadi sebelumnya apakah seminggu ini dibantar atau hanya izin berobat saja? Ya, hanya berobat saja. Hanya berobat saja ya, jadi tidak dalam status pembantaran ya? Tidak. Baik. Selanjutnya dari penuntut umum untuk saksi hari ini ada berapa yang siap untuk diperiksa? Yang mulia, hari ini kami memanggil 7 orang saksi. 7 saksi. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan. 2029 bertarung. Iya kan? Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya dan saya punya bukti. Lanjutkan dengan pemukulan palu sebagai tanda peresmian pembukaan. Panglima TNI, Kepala Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hadir, para gubernur, DPRD tingkat para Panglima Kodam, Komandan Kodam DPRD tingkat para Panglima Kodam, Komandan Kodairal, Panglima Kodau dari seluruh tanah air yang hadir, para Komandan Pangkalan TNI AL, Komandan Lanut Pangkalan TNI AU, Komandan
Kapolres dan Kajari dari seluruh Indonesia yang saya banggakan. Para kepala badangan serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Pertama, buronan korupsi minyak mentah Riza Khalid terus diburu. Polisi telah menerima red notice dari Interpol terkait Riza Khalid. Saat ini, polisi berkoordinasi dengan institusi di dalam dan luar negeri setelah red notice tersebut terbit. NCB akan mendukung langkah penegakan hukum terkait Riza Khalid. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285,1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. untuk dana Sovereign Wealth Fund, saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu.